Makan mangga, makan pepaya. Cakep. Duduknya sambil nangkring. Cakep. Halo Ings people yang setia, welcome back to Sherry. Halo Ings people, gimana kabarnya? Selamat tahun baru 2024. Kita ketemu lagi nih di sharing kali ini bersama aku Yaumi Nisfi. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial juga nih, yaitu langsung aja sambut Kenza Karnela. Selamat tahun 2024 nih people. Thank you juga Yomi. Terima kasih Kenza juga udah meluangkan waktunya nih buat ngobrol-ngobrol lagi sama aku. Kemarin tuh kita juga udah sempet ngobrol di sharing ya, terkait AI dan ML juga nih. Tapi kemarin tuh kita baru ngomongin secara general ya. Kalau sekarang kita mau ngomongin tentang live application-nya di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kalau penerapannya nih kan kita ngomongin live application. Penerapan AI dan machine learning itu di kehidupan sehari-hari gimana sih Kel? Kan bisa dijelasin sedikit dulu deh. Oke, jadi penerapan AI di kehidupan sehari-hari dan di dunia nyata ya. Jadi kayak kalian pasti udah smartphone semua ya. Misalnya kalian ada yang iPhone nih, itu teknologi Siri itu termasuk AI. Oh, jadi Siri terus juga yang Oke Google itu ya? Iya. Oh, itu udah termasuk AI tuh ya. Iya. Jadi kita setidaknya tuh kita udah kenal sebenarnya, tapi orang-orang pun mungkin ada yang belum tahu kalau itu termasuk dari bagian AI. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau penerapannya di bidang-bidang pekerjaan gimana kan? Kalau penerapan AI di bidang pekerjaan, misalkan marketing atau di kesehatan itu ada nggak sih penerapan AI? Oke, di marketing ya. Kalau di marketing misalnya digital marketing nih. Kalau digital marketing pasti udah familiar sama ads ya. Kayak ads yang ada di media sosial, bisa di IG, bisa di TikTok. Nah, itu juga termasuk penerapan dari AI. Jadi dari ads ini kan dia bisa ada suatu algoritma, dia bisa menyesuaikan ads-nya itu sesuai tepat sasarannya, sesuai dengan preference pengguna user media sosialnya. Jadi misalnya nih ads-nya kita perusahaan di bidang pendidikan, nah dia bisa nih kita melakukan customisasi ke usernya, misalnya usernya tuh pengen di kisaran kalau pendidikan tuh di kisaran usia berapa, lalu juga kisaran apakah dia suka teknologi atau enggak. Kan kalau kita perusahaan IT bisa ya sasarannya tuh ke orang yang memang preference-nya tuh sering-sering searching mengenai post-post mengenai IT. Lalu juga di kesehatan misalnya X-ray ya, lalu juga deteksi penyakit organ dalam, itu juga termasuk kemajuan dari AI. Jadi kalau di marketing sendiri pun ada tergantung kita mau outputnya apa, terus kita bisa pakai AI buat ngebantu nyari hasilnya gitu ya, memprediksi suatu hasil yang kita perlukan gitu untuk pekerjaan kita. Jadi nggak cuma di marketing doang, tapi di kesehatan juga bisa, di bidang-bidang pekerjaan lainnya pun juga bisa ya. Luas banget gitu ya. Tapi pasti semua bidang pekerjaan tuh ini nggak sih, nerapin AI nggak sih, membutuhkan AI nggak kan? Kalau sekarang kan memang seiring kemajuan teknologi, udah setiap perusahaan tuh pasti butuh internet ya. Internet aja itu sebenarnya udah kemajuan dari AI. Kayak dari internet kan dia ada algoritma pencarian ya. Kita searching apa, keluar dia ada algoritma yang bisa menampilkan hasil-hasil sesuai dengan apa yang kita ingin cari. Lalu juga dari kemajuan teknologinya juga kan selain Chrome atau selain Google juga kita banyak juga sekarang menggunakan teknologi AI kayak media sosial. Itu kan kemajuan AI juga ya. Dari media sosial juga udah tercipta banyak pekerjaan seperti marketing ya. Lalu dari Google, dari teknologi juga kayak suatu perusahaan kan misalnya dia menerbitkan aplikasi. Nah, aplikasi itu kan kayak ada back end, ada soft end, itu juga kemajuan dari AI. Betul. Nah, tadi tuh di bidang pekerjaan, di bidang-bidang pekerjaannya, tapi ada nggak sih kan kayak alasan utama gitu kenapa suatu perusahaan tuh butuh banget yang namanya penerapan AI dan machine learning itu? Oke, jadi mengikuti perkembangan zaman ya, kayak aku tuh seneng banget sama sejarah Netflix.
Jadi Netflix tuh awalnya, ya siapa sih yang udah nggak tahu Netflix? Iya, kita semua pasti nonton, pasti ada salah satu nonton di Netflix gitu. Iya, iya. Contohnya yang paling tenar sekarang ini ya, acara Single Inferno di Netflix. Oh, itu lagi rame banget Iya, tuh Single iya. Inferno, apalagi yang orang-orang udah suka nonton Korea-Korea ya, Korea iya. drama. Gimana kan? Itu Netflix tuh sejarahnya, dia itu perusahaan yang nawarin CD-CD film. Terus dia ngikutin perkembangan zaman, kayak sekarang kan ini ya trendinya mereka dibanding CD-CD film lebih pengen channel TV berbayar. Makanya sekarang dia coba ngikutin perkembangan zaman, dan juga dia kan dari marketingnya juga ya, kalau bisa lihat kayak di Instagram, di TikTok dan juga di Twitter tuh bisa dilihat bahwa pendekatannya ke para customer dan juga para audiensnya. Dia selalu ngikutin dan juga selalu nampilin cuplikan film-film yang lagi trendy sekarang. Betul. Ya, lalu juga di Netflix kan dia selalu ini ya, dia bisa kan di Netflix tuh ada subscription ya. Nah itu juga dia bisa punya algoritma. Nah algoritmanya itu bisa, jadi dia tahu oh si customer preference-nya tuh dia sukanya film apa sih. Sama ada juga algoritma yang bisa dia tahu kayak alasan kenapa sih ada customer yang churn misalnya. Kenapa ada customer yang udah berhenti nih subscribe si di Netflix. Nah jadi algoritma machine learning tuh Netflix tuh bisa manfaatin buat pertama nyari si preference film yang sesuai, jadi dia meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu dia juga bisa, algoritma machine learning itu digunakan buat cari tahu alasan kenapa si customer itu churn, dan dia bisa menggunakan strategi digital marketing buat narik lagi si customer biar subscribe lagi si Netflix. Dan juga dia juga strategi digital marketingnya juga bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan pelanggan yang udah ada dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan sama menggunakan Netflix. Jadi itu kenapa teknologi, dan itu salah satu contohnya di Netflix ya. Betul. Nah itu juga sama buat perusahaan lain. Jadi dia cara biar si perusahaan tuh bisa tetap sustain, bahkan bisa mengembangkan bisnisnya itu dia dengan mengikuti perkembangan AI dan juga mesin learning. Betul. Jadi cari tahu gimana ya, data-data dari customer, sifat-sifat customer gitu ya, untuk mensustainkan bisnis mereka juga, bisnis perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Menarik juga ya terkait yang Netflix itu juga tuh lagi rame. Tapi dengan adanya itu tuh kan, dari proses penerapannya itu, ada nggak sih tantangannya nih di perusahaan-perusahaan tersebut untuk menerapkan AI dan machine learning tersendiri itu? Tentu ada ya. Kayak kita kan sering lihat ya kasus-kasus keamanan data, bahkan data pengguna yang bocor. Beberapa itu udah sering banget ya. Nah itu juga bisa disalahgunakan, seperti data penggunanya bisa misalnya sering dihubungi dengan fraud. Ya itu juga. Jadi ya memang kayak seiring perkembangan AI dan teknologi juga pasti banyak membantu hal, tapi setiap hal baru juga bisa menimbulkan suatu celah-celah kejahatannya. Itu pasti bisa terjadi sih. Pasti dengan banyaknya keunggulan, keuntungan yang kita dapetin juga pasti ada celah-celah ininya lah ya, ada peluang-peluang kejahatan tuh masuk di sistem itu. Tapi untuk kalau AI sendiri nih kan, kita kan masukin data-data ke maksudnya machine learning itu kan mengolah data yang kita kasih gitu ya. Itu ada peluang bakal bocor gak sih kan data-data tersebut tuh? Tentu ada, makanya itu kan berhubungan juga di big data ya, di penyimpanan data storage-nya. Jadi di data storage-nya, lalu juga pengolahan datanya, pengolahan data juga kalau misalnya dimanfaatkan dengan tujuan tidak benar, kayak memang kan algoritma tuh bisa membantu mengetahui preference pengguna ya. Jadi kita bisa tahu customer behavior. Jadi kita bisa tahu, algoritma itu bisa tahu kesukaan customer tuh kalau yang tadi Netflix kan tipe film yang mana. Kita juga bisa tahu kalau kebanyakan tuh mereka tuh memakai si
dia kalau ngebuka Netflix tuh rutinitasnya berapa kali dalam seminggu, udah gitu itu juga itu Netflix doang. Bisa juga Google kan itu udah luas banget kan, orang-orang di Google bisa pakai, kebanyakan tuh udah pakai ChatGPT lah, bahkan kayak aplikasi editing misalnya kayak di Canva, lalu juga bisa juga buka media sosial. Nah itu customer behavior juga, itu kalau bisa dimanfaatkan untuk tujuan tidak benar juga itu bisa berbahaya. Betul. Jadi ya selama kita orang-orang makainya benar, ya AI dan ML ini juga akan benar-benar juga gitu ya sebagai sistemnya nggak berbahaya. Cuma kalau misalkan orang-orangnya memakai AI dan machine learning ini dengan tidak benar, dengan tidak sesuai aturan, akan berbahaya juga ya kan? Iya, Serem juga gitu, Inks People. Nah, kita ngomongin potensi nih. Seiring teknologi yang semakin maju ini kan, kira-kira AI dan machine learning ini tuh masa depannya gimana kan? Ada nggak potensi-potensi yang mungkin menguntungkan buat manusia-manusianya atau mungkin malah menantang gitu, mengancam sumber daya manusia gitu kan? Oke, pasti bakalan semakin berkembang ya. Kayak tadi kan kayak sekarang kan kalau buat keamanan misalnya, keamanan perusahaan kan kayak dulu sidik jari. Biasa dulu misalnya kalau buat yang tradisional absensi biasa ya. Lalu sekarang bisa sidik jari. Selain sidik jari juga bahkan kan sekarang bisa deteksi wajah ya. Iya. Itu di keamanan doang, belum yang lainnya. Yang lainnya kayak kesehatan juga sama kan, kayak obat-obat buat penyakit itu makin berkembang juga. Itu juga kemajuan AI juga bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal juga ya, itu kesehatan, dan banyak juga yang lainnya. Nah, bisa mengancam tentu bisa, kayak tadi aja, kayak kalau sekarang kan kita mungkin kalau sebelum media sosial belum marak tuh kita ini ya, kayak privasi itu bisa lebih terjaga. Kalau sekarang tuh bahkan kalau orang yang media sosial udah sangat sharingnya tuh bahkan bisa ada potensi ada stalker dari kemajuan teknologi sama yang itu. Jadi tentu pasti selain kemajuan teknologi pasti ada juga ancaman yang terjadi. Tadi yang stalker gitu kan gimana tuh kalau cara kerjanya? Bisa dijelasin dikit gak kan? Sebenarnya kan bisa juga kan, kayak ada kasus kriminal juga kayak jadi misalnya kita sering share di story. Nah itu ada suatu orang kan, bahkan sekarang dengan kemajuan teknologi sekarang bikin second account. Itu ngelihat dia sering nongkrong di mana nih, gitu. Bisa juga kayak dia sering share story. Ini kasus terjadi di Korea Selatan ya. Ternyata si ceweknya ini sempat nge-share suatu postingan, ada paket, terus dia zoom, itu kemajuan teknologi juga ya. Dari suatu gambar kan kita dulu masih nggak jelas, kalau sekarang bisa di zoom tuh ternyata kelihatan alamatnya, terus dia bisa nyamperin ke tempat itu. Oh, serem juga ya, dari cuma nge-zoom datanya itu ya, data alamat dari paketnya itu. Gila. Langsung disamperin, bisa aja disamperin sama orang-orang jahat yang stalker itu ya. Memang privasi itu kan privasi itu secara langsung ya. Dan juga bisa, sekarang kan banyak juga ya kasus pinjol. Sekarang butuh KTP doang. Kalau misalnya KTP kita tersebar terus pakai buat pinjol, itu kan padahal kita sebenarnya nggak pakai pinjol, tapi ternyata kita jadi incaran pada pinjolnya orang lain juga, itu kan sangat merugikan. Jadi kemajuan teknologi itu memang cukup membahayakan juga. Cuma kita emang nggak perlu takut ya selama kita memanfaatkannya dengan baik. Dan juga punya etika juga kalau bisa menggunakan sesuatu kemajuan teknologi itu tetap mesti menjaga. Jadi mesti ada batasan-batasan lah dalam sharing keamanan data yang kita punya gitu, data privasinya. Iya gitu, Inks People. Selama orang-orangnya make AI dan ML sistem teknologi-teknologi masa depan ini dengan baik, kita harap juga teknologi-teknologi tersebut nggak akan membahayakan kita sendiri juga gitu ya. Nah, tadi kita udah ngomongin nih tentang live application, AI dan machine learning. Dimana sih kan kita mau, kalau Inks People di luar sana nih mau tahu lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi tentang AI dan machine learning ini. Dimana tuh kan kira-kira? Oke. Ya ikut kelas di Inisindo dong. Nah, jadi kita punya kelas di
dengan materi AI dan machine learning Iya, ya. benar. Kebetulan Kenza juga instrukturnya. Iya benar. Nah, nanti kalau mau ketemu Kak Kenza nih di kelas AI dan machine learning langsung aja ikut kelasnya. Jadi nanti ketemu nih Kak Kenza belajar lebih dalam lagi tentang AI dan machine learning ya. Iya benar. Gitu. Nah, kita langsung ke segmen tanya aku jawab kan. Waktu itu juga sempet kan ya kita yang sharing sebelumnya kita ada tanya aku jawab. Jadi Ings people di luar sana pasti punya frequently asked question. Kita punya 3 pertanyaan nih. Nah, jadi kan aku lihat nih di silabus AI dan machine learning ini ada teknik heuristik itu kan. Iya. Nah, heuristik tuh apa sih kan kalau dalam AI dan machine learning ini? Oke, jadi kan kalau AI sama mesin learning ini kenapa ada? Dia tuh untuk memecahkan solusi. Nah, heuristik ini tuh adalah teknik. Jadi dia tuh bisa memecahkan solusi itu dengan cara efisien. Jadi misalnya nih kayak untuk memecahkan suatu solusi, kita kalau cara tradisional kan pakai trial and error ya. Iya. Jadi kita coba gagal, oh ini berhasil. Nah, kalau teknik heuristik ini dia ini kayak sistemnya tuh dia belajar dari cara-cara sebelumnya, lalu dia bisa ada suatu algoritma juga di heuristik itu, algoritma yang membantu belajar dari cara-cara sebelumnya untuk menemukan cara yang lebih efisien buat menemukan solusi. Jadi kan kalau trial and error tuh biasa kita juga butuh waktunya panjang ya. Kalau ini selain dia teknik heuristik ini selain dia bisa memecahkan solusi dengan lebih efisien, dia juga bisa memecahkan solusinya itu dengan waktu yang lebih cepat. Jadi lebih cepat dari biasanya. Cuma karena lebih cepat ini kan, keakuratannya itu gimana kan? Keakuratan data yang dihasilkan itu? Oke, jadi memang soal machine learning itu tentu ada berbagai algoritma ya. Itu kita butuh testing si akurasi dari masing-masing algoritma itu. Nah, kalau buat ininya memang setiap akurasi itu ya itu sih. Jadi kadang di machine learning juga kita bisa coba beberapa model. Nah, dari model itu kita ukur akurasinya. Nah, akurasi yang terbaik biasanya dipilih. Jadi heuristik itu pemecahan masalah dengan waktu yang cepat gitu ya. Tapi Ya, akurat, lebih efisien. akurasinya pun juga enggak ini banget kan? Enggak diragukan banget. Tergantung algoritma yang dipakai. Tergantung Soalnya algoritma. Kan kayak belum tentu algoritma A tuh lebih baik dari algoritma B. Tergantung case yang diselesaikan juga. Kayak ini ibaratnya kayak kasus kriminal aja ya. Kayak kasus kriminal kan kayak macam-macam ya. Ini juga sama solusi yang mau diselesaikan tuh macam-macam. Nah, kan misalnya kasus kriminal A dia memang hukumannya paling tepat ya denda. Hukuman B itu hukumannya paling tepat ya penjara. Ya sama. Jadi kayak belum tentu kayak kalau buat kasus ini algoritma B lebih baik nih akurasinya, artinya algoritma B pasti lebih bagus dari A, enggak. Betul-betul tergantung case, tergantung algoritmanya juga gitu ya. Nah, jadi Ings people kalau ada yang mau tahu lebih lanjut nih terkait teknik heuristik dalam AI dan machine learning ini, langsung aja ikut kelas di Unixindo bersama Kak Kenza nanti instrukturnya gitu. Nah, pertanyaan kedua Ken, kita ngomongin perusahaan baru. Nah, kalau di perusahaan baru ini nih, penting gak sih untuk menerapkan dan menggunakan AI itu? Atau nggak penting-penting banget, atau mesti banget nih menerapkan AI di perusahaan baru itu? Oke, jadi perusahaan baru itu sebenarnya tergantung industrinya ya, industrinya di mana. Tapi sebagai ibarat, misalnya dia perusahaan baru tuh pengen launching suatu produk. Nah, pasti kalau perkembangan teknologi pasti awal-awal buat masarin pakai marketing, nah biasa pakai media sosial ya. Nah, itu juga kan tentu penting juga nih teknologi juga buat jadi setiap marketing tuh pasti ada budgetnya ya. Betul. Pasti ada budgetnya. Nah, kita pengen biar menggunakan budget ini untuk mencapai target yang optimal. Nah, di kemajuan teknologi AI sama machine learning ini dia bisa bantu gimana dengan si budget yang kita punya itu buat dapetin hasil yang optimal, buat dapetin customer misalnya, atau nggak misalnya kita misalnya kan di marketing juga selain kita dapetin customer bisa juga punya goals lain, misalnya buat nyebarin brand awareness. Kayak gitu kan bisa juga kita ngelakuin evaluasi. Betul. Kayak evaluasi apakah kayak campaign ya, campaign sebelumnya itu
apakah berjalan dengan baik. Kalau misalnya ada kurang-kurangnya bisa kita evaluasi buat yang seterusnya. Itu contohnya buat yang perusahaan baru ingin menjalankan marketing. Nah udah gitu bisa juga kayak buat perusahaan baru. Kalau perusahaan baru kan pasti mau ngejalanin si project manajemennya ya. Project manajemen juga itu banyak digunakan aplikasi bisa membantu project manajemen juga mengikuti kemajuan teknologi. Misalnya butuh suatu project manajemennya bisa butuh Trello atau bisa butuh yang lain. Jadi ya bisa dikatakan penting lah ya dalam namanya perusahaan baru, kita juga mau menyebarkan brand awareness seluas-luasnya, itu juga bisa menggunakan AI buat ngebantu kita gitu. Terus untuk project management juga bisa gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih di segmen tanya aku jawab. Untuk menggunakan AI nih kan, AI dan machine learning dan sebagainya itu, ada nggak sih hal-hal yang perlu kita perhatikan atau dipertimbangkan nih sebelum menggunakan teknologi-teknologi tersebut? Oke, jadi tetap dalam penggunaan teknologi buat semuanya ya, selain buat penggunaan AI sama machine learning itu butuh etika. Sama kita juga mesti tahu kayak data yang kita punya itu dia ada batasan privasinya segimana sih. Ada beberapa perusahaan kan dia keep datanya tuh jadi rahasia banget gitu. Dan juga ada etika juga kayak dari data yang kita punya itu kayak kita juga sendiri kan banyak menggunakan ini ya kemajuan teknologi kayak buat banking. Betul. Dan juga buat yang kayak media sosial buat share-share yang kita suka, bahkan kita juga kadang menggunakan media sosial untuk pekerjaan. Betul. Ya, itu juga butuh etika. Selain ya tadi kita juga mesti ini keep privasinya, kayak kita lalu juga kita bisa juga batasin kayak yang kita pengen share itu apakah ada batasankah ke orang yang cukup kita kenal, atau memang kita butuh nih kalau buat kerjaan kan memang kita memang secara publik ya, jadi kita sendiri sebagai manusia ada batasan-batasan yang butuh dibuat gitu, batasan sesuatu yang memang buat kalangan umum dan juga sesuatu yang memang buat diri kita sendiri. Nah lalu kalau itu tadi buat etika ya. Nah juga sama kita ini sama kebijakan buat menggunakan teknologi juga sih. Kayak kebijakannya kayak kita mesti tahu kayak batasan-batasan ini memang boleh, dan juga ini sih udah kelewatan batas. Misalnya kita menggunakan kemajuan teknologi buat suatu melakukan fraud atau kecurangan, ya itu juga mesti butuh kebijakan sama etika juga sih. Yang paling pertama itu sih. Kunci utamanya tuh etika sama kita punya peraturan tersendiri ya untuk menggunakan AI biar nggak kelewat batas gitulah istilahnya. Nah, jadi seperti itu Inks People. Kita ngomongin live application, AI dan machine learning. Pastikan semua teknologi itu ada keuntungan yang bisa kita ambil, tapi ada juga kelemahan-kelemahan, celah-celah yang bisa digunakan sama manusia lainnya untuk melakukan kejahatan. Tapi selama sumber daya manusianya itu melakukan hal-hal menggunakan teknologi dengan sebaik-baik mungkin, kita harap sih semua teknologi juga nggak bakal berbahaya itu ya. Gitu. Nah, terima kasih banyak Kenza atas waktu dan ilmu-ilmu tentang AI dan machine learning ini. Semoga Inks People di luar sana nih dengan ilmu yang udah di-share oleh Kak Kenza akan bermanfaat dengan sebaik-baiknya. Dan juga untuk Inks People yang ingin mengetahui lebih lanjut nih terkait AI dan machine learning, langsung aja ikut kelas di Inixindo. Nanti ketemu lagi dengan Kak Kenza sebagai instrukturnya. Gitu. Jangan lupa juga untuk like, komen video ini, dan subscribe channel kita karena sayang banget banyak info-info yang sayang dilewatkan. Saya pilih Inixindo.